Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Pratama, kelas OTKP 2, ingin bertausiah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi ahli siti wal wafa amma ba'du. Al-Mukarramun, para guru, para kiai, dan para ustadz dan para ustazah yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, semoga salawat kita selalu mengalir keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari kita peringati kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasannya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatan hasanah iman kana yazazullaha wal yaumil akhirah wa zakarallahu kaiza. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga bertidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istri di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun dalam berbisnis. Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau mendapatkan Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersutungnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya.
Demikianlah pidato singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga adanya peringatan Maulid ini bisa menjadi meneladani keseluruhan akhlak beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.